Kita kembali lagi di PS Channel di YouTube kita ya, Laut Solution Channel. Saat ini saya kebetulan masih berada di Bandung ya guys, dan bertemu dengan istilahnya bisa dikatakan teman lama. Kita udah beberapa tahun selama pandemi ini belum bertemu. Beliau sekarang ini mendirikan perusahaan baru bersama rekan-rekannya dengan style yang sedikit unik guys, yaitu Japanese style ya. Dan beliau adalah Mr. Heri Kristianto. Apa kabar? Kabar baik. Nah, Apa kabar juga? Mungkin dilepas saja ya. Jadi sebelum kesini tadi kita udah menjalani protokol kesehatan, kita sudah PCR, kemudian kita sama-sama semuanya negatif ya. Kemudian Kaguya Style sendiri, ya kan? Kaguya Style ini kalau memang dilihat secara sekilas ini, memang konsepnya adalah Japanese Style. Nah, mungkin dari Ko Heri sendiri bisa menjelaskan sekilas kok tentang terbentuknya Kaguya Style ini seperti apa, kemudian mereka ini mengarahnya kemana atau gimana, karena kan dulu yang saya kenal dari Ko Heri sebelum bergabung di Kaguya Style ini, Ko Heri lebih banyak main di kayu-kayu yang solid ya. Ya, betul. Nah, mungkin bisa ceritakan tuh sekilas tentang Kaguya ini. Kaguya, ya saya ambil nama Kaguya itu dari background saya. Saya kan dulu sekolah di Jepang. Begitu juga partner saya, Richard, juga S2 lulusan Jepang. Kemudian dari Kaguya sendiri, kira-kira nih Bro, karena memiliki arti apa? Kaguya itu artinya carpenter, Carpenter ya? atau toko penjual furniture ya. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ada toko furniture, kita sebutnya Kaguya-sang gitu. Penjual toko penjual furniture. Tapi kalau kita di Jepang ya, Iya. kalau di Indonesia mah namanya beda-beda. Ada informal. Betul, ada, betul. ada produsen. Ya walaupun namanya juga berbeda gitu. Kaguya-sang misalnya Ueno gitu, Ueno Kaguya-sang gitu. Tapi kalau nama tokonya itu Kaguya. Kaguya. Ya, gitu. Kemudian kira-kira tuh, kalau kita melihat secara Japanese style ini ya, mungkin dari Ko Heri sendiri, kenapa kok sampai mengagumi atau mungkin ingin menerapkan budaya Jepang itu di Indonesia? Etos kerja Itu yang masyarakat semangat Jepang, semangat, tinggi, disiplin, ketepatan waktu, siap. presisi, dan menjaga hubungan baik ya dengan customer. Jadi dia tetap menjaga customer relation-nya tadi ya. Betul. Terus waktu masuk kerja juga ya, kita nggak boleh sama sekali nggak boleh telat. Nggak boleh terlambat. Pas pulang juga kita biasakan untuk mengucapkan Otskari sama Desta. Itu artinya kita udah capek bareng-bareng. Sekarang udah mari kita pulang gitu. Mari. Bukan sayonara ya, Pak ya? Bukan. Kalau sayonara itu berpisah. Berpisah. Oke. Jadi seperti itu, ingin menerapkan etos kerja Jepang secara kedisiplinan, kemudian ketepatan waktu, presisi dalam furniturnya ya Bro ya. Betul. Dalam hal fitting, pada saat fitting, kemudian mereka ini sangat menghargai customer relation antara Kaguya Style timnya dan juga dengan customernya sendiri. Betul. Kemudian dengan tim-tim pendukung yang lain kita sangat menghargai. Jadi seperti itu guys, Kaguya Style ini ya saya rasa adalah perusahaan interior baru di Bandung, tapi kami yakin mereka akan berkembang karena saya melihat karakter Ko Heri dan terutama Ko Heri dan tim juga, beliau ini orangnya mau berbelajar dan mengembangkan diri, ya kan? Beliau ini pada saat beliau menjalani perusahaan yang lama, beliau ini sangat inovatif sekali. Ya. Saya pernah melihat proyeknya waktu di yang pintu cor itu dari konkret. Oh iya. Yang kafe ya, Bro ya? Ya betul, itu di Jalan Nariwan. Oke, Bro. Jadi itu tadi secara singkat profil perusahaan ya. Ya. Nah kemudian kita ini kan kenal udah lama.
udah dari sekitar tahun 2017 lah gitu ya. Kemudian dari tahun 2017 sampai saat ini tuh, itu kira-kira problematika apa yang dihadapi di lapangan? Karena kan kalau kami bertemu beberapa customer mungkin ada problematika A, B, C, dan D, ya kan. Kemudian kami berusaha juga untuk memberikan masukan, Ya. atau oh Anda mengalami masalah seperti ini, ya kan, Anda coba produk yang ini gitu. Kemudian mungkin ada secara treatmentnya atau mungkin secara prosesnya yang salah, mungkin kita bisa bantu di situ. Nah, kalau dari Ko Heri pribadi, kira-kira problematika apa aja Ko yang dihadapi sampai saat ini? Setiap project juga pasti ada masalah ya, Oke. pastinya. Seperti pintu yang bending, kalau untuk Twist, bukan, melengkung. ya twist. Oke. Ukuran pintu yang tinggi ya, Pintu yang tinggi, jadi pintu wardrobe ya Ko ya? betul, wardrobe yang ukuran 2 meter lebih ya, 2 meter itu lebih, ya. kendalanya suka melenting, terus area-area lembab ya, Area lembab, undersink, undersink, oke. itu lama-lama karena kelembaban yang tinggi itu si furniture, si bahan plywoodnya itu bisa hancur. Karena humidity tadi ya? Betul. Oke. Terus permasalahan di duko ya, Duko. di surface yang gelombang, Oh, oke. pas nanti di duko hasilnya pasti nggak bagus. Oke. Jadi kita sudah sharing ya guys. Jadi problematika yang Ko Heri sampaikan tadi adalah sebetulnya problematika yang umum Tuh. di hampir semua pelaku industri interior, ya kan? Nah, kalau Ko Heri sendiri, kira-kira dalam problematika yang tadi itu menggunakan pada saat proses ya, itu Ko Heri menggunakan mesin atau menggunakan tenaga konvensional? Kita udah full mesin, Oh, full full mesin. mesin ya. Dari mesin press, sanding, Oke. white belt sanding, Oke. running saw sampai ke CNC. Ya, Oh, jadi hampir semua prosesnya itu menggunakan mesinnya. betul. Kecuali pada saat pemasangan aja bukan. Betul. Kalau ada robot saya mau pakai robot. Memang Jepang sekali. Oke, kemudian problematika yang dialami tadi yang sudah disampaikan dari Ko Heri itu adalah problematika yang umum. Ya. Jadi kalau pintu tinggi, kenapa dia bisa bend atau twisting, ya kan? Itu karena bahan atau material yang digunakan masih menggunakan plywood. Jadi plywood itu, kalau boleh saya jelaskan sedikit ya Ko, kalau plywood benangannya terlalu tinggi karena dia susunan layernya adalah criss cross, Ya. atau dia panjang pendek panjang pendek panjang, Ya. kemudian di press, ya kan? Kalau umpamanya diberdirikan, dia terkena gaya gravitasi Ko. Oke. Jadi efek dari gravitasi itu yang menimbulkan efek lengkung atau efek twisting bahkan. Oke. Jadi akhirnya solusi yang mungkin diberikan kadang disupport sama rangka besi, Betul. Ya. atau mungkin disupport secara supaya terlihat full, itu di tengahnya dikasih cermin. Oke. Iya kan, jadi kan Iya. dia cuma dapat pendek atas, pendek bawah, tengahnya beda lagi dikasih cermin kan, seperti itu. Jadi kan Oke. cara istilahnya cara ya solusi sementara lah. Betul. Tapi itu tidak apa namanya, kadang mengurangi estetika, Betul. ya kan. Tidak semua desain bisa seperti itu kan. Nah, betul sekali. Jadi Kalau yang full veneer seperti ini kan nggak bisa. akhirnya mungkin itu tadi problematika yang dihadapi, akhirnya itu yang membuat kami dari Plywood Solution itu mengeluarkan atau memproduksi produk yang beda gitu. Nah, setelah problematika yang Ko Heri sendiri alami, itu akhirnya terus belajar kan Ko ya. Betul. Akhirnya sampai akhirnya ketemu Plywood Solution. Betul.
Nah, kira-kira mungkin bisa diceritakan Bro, bagaimana pengalaman Ko Heri bertemu dengan Plywood Solution? Saya bertemu dengan PS itu tahun 2017 ya. 2017. Waktu itu PS jadi eksibitor ya di sana ya. Oh, Waktu di JCC. JCC Jakarta Betul. ya. Saya ketemu sama Pak Stefanus. Dia menjelaskan dengan sangat baik, jelas, menjelaskan fungsi dan kegunaan dari 8 macam kalau nggak salah ya. 8 item produk. 8 item produk dari Plywood Solution. Oke. Udah selang 3 bulan kalau nggak salah ya. Saya ada project fasad. Oh, fasad rumah. Outdoor fasad. Outdoor fasad, oke. Dan waktu itu Pak Stefanus bilang kalau untuk outdoor yang kena air itu pakai produknya Extro. Oh, Marine Plywood. Marine Plywood. Oke. Nah, saya coba pakai Itu tahun berapa Ko sorry? 2017. 2017, 3 bulan kemudian setelah Ko Heri bertemu dengan Pak Stef, Ya, akhirnya trial trial. produknya Plywood Solution. Betul. Extro. Dengan nama Extro itu ya, Ya, betul. atau Marine Plywood. Kemudian diaplikasikan pada project fasad. Fasad. Saya CNC, motif, finishing duko. Finishing duko. Iya. Oke. Jadi 3 bulan kemudian Pak Heri ini trial produknya kita guys. Apakah masih ada nih untuk produknya atau untuk projectnya? Apakah kondisinya itu baik-baik aja atau mungkin ada service atau ada apa gitu? Sampai saat ini sih yang komplain nggak pernah sampai sih ke telinga saya ya. Jadi kalau saya tiap lewat jalan itu saya pasti ngintip masih oke kah gitu kan. Kalau sampai berhenti saya kan nggak berani gitu kan. Soalnya kan udah beda kepemilikan kalau nggak salah. Jadi saya ngintip doang dari jauh dari mobil, ternyata ya masih oke. Oke. Kok kalau pakai produknya PS kok nggak ada baunya sama sekali gitu ya. Nah itu yang kita tekankan ke customer kita juga. Pentingnya kenapa mereka harus ada budgeting untuk kesehatan. Ya, begitu juga furniture.